Halo teman-teman semua, semoga kalian dalam kondisi yang sehat. Di sini saya akan membahas materi mengenai etika profesi kebidanan dan perundang-undangan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Iin Maha Utami Dewi, NIM P07124219012. Prodi Sarjana Terapan Kebidanan, semester 3. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai etika profesi kebidanan dan perundang-undangan. Pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu A. Kode etik profesi bidan. B. Belajar sepanjang hayat. C. Karakter bidan yang dapat meningkatkan profesionalisme dalam praktik bidan. Pada kode etik bidan, pertama akan menjelaskan definisi bidan. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku, dicatat, registrasi, dan diberi izin secara sah untuk menjalankan praktik. Selanjutnya, definisi kode etik merupakan ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntutan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Kode etik bidan. Kode etik profesi bidan merupakan suatu ciri profesi bidan yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif profesi bidan yang memberikan tuntutan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Kode etik profesi bidan juga merupakan suatu pedoman dalam tata cara keselarasan dalam pelaksanaan pelayanan profesional bidan. Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia 10 tahun 1988, sedangkan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional Reknas IBI tahun 1991. Kemudian disempurnakan dan disahkan pada Kongres Nasional IBI ke-12 tahun 1998. Sebagai pedoman dalam berperilaku, Kode Etik Bidan Indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah dan tujuan serta bab. Secara umum, kode etik tersebut berisi 7 bab. Ketujuh bab dapat dibedakan atas 7 bagian yaitu 1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, terdapat 6 butir. 2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya, ada 3 butir. 3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, terdapat 2 butir. 4. Kewajiban bidan terhadap profesinya, terdapat 3 butir. 5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri, terdapat 2 butir. 6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air, terdapat 2 butir. 7. Penutup, 1 butir.
1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. A. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatan dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. B. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. C. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. D. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati klien, dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. E. Bidan dalam menjalankan tugas senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga, dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. F. Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan secara optimal. 2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya. A. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya, berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. B. Setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan mengandalkan konsultasi dan atau rujukan. Bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan atau dipercayakan kepadanya kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubung dengan kepentingan klien. 3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. A. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk suasana kerja yang serasi. B. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawat maupun tenaga kesehatan lainnya. 4. Kewajiban bidan terhadap profesinya. A. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesi dalam menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu pada masyarakat. B. Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat diingatkan mutu dan citra profesinya. 5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri. A. Setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dalam melaksanakan tugas profesinya dengan baik. B. Setiap bidan harus berusaha secara terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah nusa, bangsa, dan tanah air. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan KIA atau KB dan kesehatan keluarga dan masyarakat. B. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikiran kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA atau KB dan kesehatan keluarga. 7. Penutup. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari senantiasa menghayati dan mengamalkan kode etik bidan Indonesia. Tujuan dari kode etik yaitu untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dalam hal ini juga berisi tujuan pengabdian profesi tertentu.
Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat tentang norma-norma serta anjuran agar profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu profesi sesuai dengan bidang pengabdiannya. B. Belajar sepanjang hayat. Definisi belajar. Belajar dapat diartikan sebagai semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar, yaitu berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Belajar sepanjang hayat adalah suatu konsep tentang belajar terus-menerus dan berkesinambungan dari buayan sampai akhir hayat, sejalan dengan fase-fase perkembangan pada manusia. Tujuan belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat memiliki tujuan menciptakan belajar untuk hidup, learning to be, dan membentuk masyarakat belajar, learning society. Ditegaskan Trisna Mansyah, tujuan pendidikan sepanjang hayat adalah tidak sekedar untuk adanya perubahan, melainkan pula untuk tercapainya kepuasan dari pihak yang melakukan belajar itu sendiri. Dalam hal ini, bidan sebagai pelaku profesi dituntut untuk memiliki standar kompetensi. Standar kompetensi bidan sebagai acuan untuk melakukan segala tindakan dan asuhan yang diberikan dalam seluruh aspek pengabdian profesi bidan kepada individu, keluarga, dan masyarakat secara aman dan bertanggung jawab pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Menurut Permenkes nomor 14/Menkes/Per/9/2010, standar adalah pedoman yang harus digunakan sebagai bentuk menjalankan profesi yang meliputi standar profesi dan standar operasional prosedur. Standar profesi kebidanan terdiri dari 4 bagian, yaitu standar pelayanan kebidanan, standar praktik kebidanan, standar pendidikan bidan, dan standar pendidikan berkelanjutan bidan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belajar sepanjang hayat merupakan suatu ide atau gagasan yang menyatakan bahwa belajar dalam arti sebenarnya adalah suatu yang berlangsung secara terus-menerus sepanjang kehidupan. Hal ini sesuai dengan tinjauan psikologis yang menjelaskan bahwa pada setiap fase perkembangan setiap individu perlu belajar agar dapat melaksanakan tugas-tugas pada setiap fase perkembangan tersebut. Konsep belajar sepanjang hayat berusaha untuk memberikan motivasi kepada mereka yang telah selesai mengikuti pendidikan sekolah agar tetap belajar dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dengan memanfaatkan teori kebutuhan dan psikologi belajar. C. Karakter bidan yang dapat meningkatkan profesionalisme dalam praktik bidan. Sebelum menjadi seorang profesi yang dapat meningkatkan profesionalisme dalam praktik kebidanan, ada karakteristik dan ciri tertentu, yaitu A. Bidan disiapkan melalui pendidikan formal agar lulusannya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan tanggung jawabnya secara profesional. B. Bidan memiliki alat yang dijadikan panduan dalam menjalankan profesinya, yaitu kode etik, standar pelayanan kebidanan, dan etika kebidanan. C. Bidan memiliki kelompok pengetahuan yang jelas dapat menjalankan profesinya. D. Bidan memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya. E. Bidan memberi pelayanan yang aman dan memuaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. F. Bidan memiliki organisasi profesi.
G. Bidan memiliki karakteristik yang khusus dan dikenal serta dibutuhkan masyarakat. H. Profesi bidan dijadikan sebagai suatu pekerjaan dan sumber utama kehidupan. Profesi dan profesional dalam melaksanakan praktiknya dapat dilihat, diketahui, dan ditingkatkan dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, karakter dan sikap meliputi penampilan, keramahan, disiplin, kerja keras, mandiri, rasa ingin tahu, bersahabat, dan komunikatif. Yang kedua, menerapkan budaya hospitality, senyum, sapa, salam, sopan, santun, peduli, dan tanggung jawab. Yang ketiga, pendidikan dan pengalaman. Sehubungan dengan profesi yang harus memerlukan pelayanan yang profesional, tentunya seorang bidan harus diimbangi dengan kesempatan memperoleh pendidikan dasar maupun pendidikan lanjutan, pengalaman kerja, pelatihan, dan selalu berpartisipasi dalam pelayanan kesehatan. Yang keempat, kompetensi bidan. Sebagai profesi yang profesional, para bidan tentunya memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai Permenkes nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Kompetensi dalam praktik kebidanan sangat diperlukan karena itu akan dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan praktik kebidanan. Sekian penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video ini.